الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وسلك بنا طريقة الهداية إلى دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita diberi Allah kekuatan, kemauan, kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sepekan meninggalkan Ramadan. Kalau dulu kita terus berdoa kepada Allah supaya kita sejak di bulan Rajab memohon agar Allah memberi kita kesehatan, kekuatan, keselamatan, kasih sayangnya di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Dan tidak terasa bulan Ramadannya pun sudah berlalu dan sekarang kita memulai lagi ibadah-ibadah yang akan mencapai puncaknya lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Jadi begitulah siklus kita dalam beribadah. Dari Syawal terus sampai ke Ramadan puncaknya, kembali lagi ke Syawal dan terus sampai ke Ramadan, begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan Ramadan yang lalu kita sudah melaksanakannya, melewatinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sudah lahir, sudah dilahirkan kembali seolah-olah seperti seorang bayi yang tidak berdosa, karena Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semua dosa kita, baik besar maupun kecil, di masa-masa yang lalu. Karena itu kita pelihara kebersihan kita, kesucian kita di bulan Syawal ini untuk terus kita pertahankan sampai nanti masuk lagi ke bulan Ramadan di tahun atau di penghujung daripada siklus Ramadan dan Syawal yang akan datang. Jamaah sekalian, dalam konteks ini, dalam rangka memelihara ketakwaan kita kepada Allah, karena kita sudah mencapai takwa sebagaimana dimaksudkan dalam rangka Ramadan untuk menjadi takwa. Kita sudah takwa sekarang, kita menjadi muttaqin, kita orang yang disebut dengan selalu hati-hati, selalu waspada, selalu eling, selalu ingat kepada Allah. Sebagai ciri orang yang bertakwa, selalu menyadari bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita, mengawasi kita, mengayomi kita, melindungi kita, menunjuki kita. Maka setelah Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
agar di bulan Syawal ini salah satu ibadah yang terbaik adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma asba'ahu sittan min Syawal, fa kana kasyamid dahr." Orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan, sudah puasa di bulan Ramadan, kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah sudah puasa selama setahun penuh. Jadi kalau minimal satu ibadah digandakan 10 kali lipat, maka Ramadan itu 30 hari sama dengan 300 hari puasa. Kemudian 6 hari di bulan Syawal setara dengan 60 hari lebih kurang di bulan Syawal. Maka 360 hari seolah-olah puasa kita, dan itu artinya kita sudah puasa selama 1 tahun. Jadi tinggal nambah 6 hari lagi, hadirin sekalian, maka insyaAllah kita sudah dinilai minimal puasa kita adalah selama 1 tahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Karena itu menjadi perhatian kita, jangan sampai terlewat, jangan sampai besok ke besok akhirnya terlewat, kita kehilangan kesempatan yang baik untuk menggenapi, menyempurnakan puasa kita selama 1 tahun penuh sebagaimana disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi. Jamaah sekalian, yang kedua yang terpenting diingatkan, mumpung ini baru pekan pertama Syawal, supaya terus kontinuitas ibadah kita, ketakwaan kita pelihara. Maka kalau di bulan Ramadan malam-malamnya kita melaksanakan ibadah membaca Quran, kita baca Quran semampu-mampunya, sebisa-bisanya, ya, siang maupun malam kita ambil kesempatan membaca Al-Quran dimanapun ada kesempatan kita terbuka. Baca Quran, baca terjemahnya, pahami maknanya, sehingga dengan demikian betul bahwa Al-Quran itu adalah hidayah, adalah petunjuk, adalah pedoman bagi kita dalam kehidupan di dunia ini untuk selamat dan bahagia nanti di akhirat kelak. Baca Quran, kemudian qiyamul lail, kita minimal ada salat tahajud, tidak bisa 8 rakaat, 4 rakaat pun jadi, tapi kita laksanakan rutin sebisa-bisanya 8 rakaat, kemudian tambah 3 rakaat witir, maka kita sudah termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tekuni, kita rutinkan melaksanakan ibadah berjamaah. Salat fardu berjamaah. Salat fardu berjamaah. Yang tidak salat fardu berjamaah akan merasakan kerugian yang besar, karena salat fardu berjamaah itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, yang terpenting lagi dalam rangka mensucikan terus-menerus jiwa kita, hati kita, pikiran kita adalah selalu memaafkan orang lain. Memaafkan, memberi maaf, melepaskan semua benci kita, dendam kita, sakit hati kita kepada orang lain. Itu sebetulnya tema besar daripada Ramadan, tema besar daripada kesehatan jiwa, kesehatan batin kita. Kita tidak mau diperbudak oleh setan yang menggoda kita supaya membenci orang lain, supaya merasakan tetap sakit hati kepada orang lain. Lepaskan semua itu, maka kita masuk dalam orang yang sudah melaksanakan perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan semua kesalahan mereka yang bersalah kepada kita. Dan bahkan bukan sekedar memaafkan, tetapi juga mintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita. Puncak daripada kebersihan jiwa kita
adalah sayang kepada sesama makhluk. Kita tidak rela, kita tidak sampai hati ada orang akan dihukum Allah di akhirat nanti dan mungkin di dunia ini juga sebelumnya gara-gara dia berbuat salah kepada kita. Mereka adalah saudara kita, maka kita tidak rela kalau mereka dihukum karena kesalahannya kepada kita. Karena itu sebagai rasa kasih sayang kita maafkan mereka, kita mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka kepada kita. Ini puncak daripada kesehatan jiwa kita. Dengan memaafkan orang lain, dengan memintakan ampun kepada Allah terhadap kesalahan orang kepada kita, maka betul-betul kita telah menangkap spirit, roh daripada rahmat Allah SWT. Allah sendiri mewajibkan pada dirinya untuk memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Maka sebagai makhluk, kita juga menunjukkan kasih sayang kepada sesama makhluk dengan memaafkan dan menyayangi saudara-saudara kita. Sekali lagi, itulah puncak, itulah kebebasan, itulah nanti di akhirat yang kita tunjukkan kepada Allah SWT, bahwa kalbu kita tidak ada di dalamnya benci, tidak ada di dalamnya dendam, tidak ada di dalamnya sakit hati. Yang ada hanyalah ridha, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beginilah yang disebut dengan qalbun salim, yang kalbunya sehat, kalbunya bersih, kalbunya penuh dengan kedamaian. Tidak ada penyakit batin di dalam dirinya karena dia sudah memaafkan orang lain. Tidak ada beban apapun di dalam dirinya karena dia sudah memohonkan ampun kepada saudara-saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya yang bersalah pada dia itu. Jamaah sekalian, kebiasaan kita meminta maaf di bulan Syawal kepada orang-orang. Sedikit-sedikit kita minta maaf. Kemana-mana kita minta maaf. Jamaah sekalian, mohon perhatian. Nabi tidak pernah minta maaf kepada sesama manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan kesalahan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak pernah menyakiti hati sahabatnya. Tidak pernah membuat sahabatnya tersakiti. Ketika beliau mau wafat, beliau merasa sudah dekat waktunya dipanggil Allah SWT. Nabi memanggil sahabat semua, mengumpulkan sahabat, kemudian beliau bersabda lebih kurang mengatakan, saya dulu pernah memegang cambuk untuk memacu kendaraan unta atau kuda saya. Tetapi ada orang yang terkena cambuk itu tanpa saya sengaja. Sekaranglah waktunya orang tersebut membalas rasa sakitnya yang karena cambuk yang tidak sengaja itu. Silakan cambuk saya. Jamaah sekalian, Nabi tidak minta maaf, tapi Nabi menyiapkan dirinya untuk dibalas atas rasa sakit yang dihadapi orang tersebut. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ada sahabat yang berdiri, unjuk tangan, bilang, saya ya Rasulullah, saya mau balas karena saya pernah kamu cambuk ya Rasul. Para sahabat yang lain mulai marah, mengapa ini orang sahabat yang begitu Nabi baik sekali kepada kita semua, kok ada yang mau minta dibalas hanya karena tidak sengaja tercambuk. Maka para sahabat marah kepada sahabat tersebut, tapi Nabi SAW mengatakan, silakan, jangan halangi dia. Orang tersebut disebutkan bernama Uqasah. Kata Uqasah, ya Rasul, saya dulu ketika kau cambuk, saya tidak pakai baju, saya kulit terbuka, saya minta Anda buka baju. Sahabat yang lain mulai semakin marah, tapi Rasul bilang, silakan, jangan ganggu dah, biarkan.
dia mau menuntut balas pada saya. Ketika itu, apa yang terjadi jamaah sekalian? Nukasa mendekat, memegang alat cambuk, tapi bukan mencambuk beliau, malah memeluk dan mencium beliau. Jamaah sekalian, kita lihat Nabi kita tidak pernah sebenarnya mencontohkan meminta maaf kepada orang lain karena beliau tidak pernah berbuat salah. Tapi para ulama kita dengan pemahaman ijtihadnya memaknai bahwa perintah memohon ampun kepada Allah itu terus-menerus diperintahkan. Dianjurkan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan supaya kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bahkan di dalam Ramadan kita diajarkan berdoa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pemaaf, mulia, mudah memaafkan, maka maafkan saya. Maka ulama kita menafsirkan, kalau kita minta maaf kepada Allah, maka pantas jugalah kita meminta maaf atas kesalahan kita kepada manusia. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Umat Islam karena adanya peluang minta maaf, apalagi disediakan terutama di Indonesia, waktunya adalah di bulan Syawal, bahkan ada istilah halal bihalal yang khas Indonesia yang tidak dikenal di negara-negara di Timur Tengah, maka kita merasa gampang saja berbuat salah kepada saudara kita, gampang saja menyakiti saudara-saudara kita, karena ada peluang minta maaf di bulan Syawal. Mari jamaah sekalian kita tangkap spirit daripada ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menyakiti orang lain sehingga dia tidak pernah meminta maaf, dan ketika dia pernah merasa bersalah, dia bukan minta maaf, tapi dia minta supaya dibalas, supaya setara, tanpa ada meminta maaf sedikit pun. Ini artinya kita diperintahkan untuk hati-hati dalam pergaulan kita, hati-hati bicara kita, hati-hati pikiran kita, hati-hati pandangan kita kepada saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita harus sebagai satu tubuh yang apabila salah satu tubuh sakiti, maka seluruh tubuh merasa sakit. Apabila saudara kita dilecehkan, sakit hatinya, maka harusnya kita pun tahu bahwa kalau kita disakiti orang, hati kita sakit, maka jangan lakukan itu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antara lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan percaya bahwa hari akhirat, hari pembalasan itu ada nanti, maka muliakan tamunya, jangan lecehkan tamu, jangan lecehkan saudara kita. Muliakan tetangga kita, jangan menganggap kecil tetangga kita. Itulah saudara terdekat kita dalam sistem pergaulan kita sehari-hari. Dan jangan pernah berkata yang menyakiti, menghinakan, merendahkan harkat martabat saudara kita. Kalau enggak bisa ngomong baik-baik, mending diam, mending tidak usah bicara, ketimbang menjadi sangkutan bagi kita nanti di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Jamaah sekalian, itulah spirit daripada Ramadan, minta maaf kepada Allah, memaafkan saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan kita bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih kalbunya, dan sudah itu kita pertahankan kebersihan itu selama setahun ke depan dengan mempraktekkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat.
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غفور رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غفور رحيم. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami pada diri kami sendiri ya Allah. Karena banyak berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Banyak kesalahan kami kepada sesama manusia ya Allah. Pelihara kami ya Allah supaya kami jangan melakukan dosa-dosa kepadamu dan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Bantu kami supaya hati kami, kalbu kami tetap sehat ya Allah. Bersih dari segala benci, dendam, dengki dan seterusnya ya Allah. Hal-hal yang membuat kalbu kami menjadi tidak sehat, menjadi sakit, menjadi kotor ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Ampuni para leluhur kami ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, bantu kami supaya kami senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Kami zikir kepadamu ya Allah. Kami perbaiki ibadah kami ya Allah. Kami perbaiki, kami perindah, kami sempurnakan ibadah-ibadah kami kepadamu ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.